Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Perkenalkan, saya Adrianus Anjani. Saya seorang CGP Angkatan 4 dari Kabupaten Cilacap. Intisari pemikiran dari Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan adalah pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa tujuan pendidikan memberi kemerdekaan atau kebebasan kepada siswa untuk mendapatkan kodratnya sebagai anak. Pendidikan itu memerdekakan dengan artian memberi anak didik kita kesempatan untuk mengembangkan kemampuan yang dimilikinya sesuai dengan kelebihan masing-masing peserta didik. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan utama pendidikan adalah menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal, sesuai dengan karakter kebudayaannya sendiri. Kebudayaan tidak boleh statis, harus selalu dinamis dan terus bergerak. Apabila kebudayaan itu terisolasi, maka kebudayaan itu akan menemui kehancuran. Pendidikan pun sama, tidak boleh statis, harus terus bergerak, harus terus berubah, menjawab tuntutan zaman. Sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, dapat disimpulkan sebagai pendidik, kita harus berusaha menuntun anak-anak kita berkarakter cerdas dan beradab. Cerdas dan beradab artinya sesuai dengan pendidikan budi pekerti, di mana budi pekerti meliputi cipta, rasa, karsa, dan pekerti atau tenaga. Raga. Inilah yang perlu ditekankan saat ini. Ketercapaian pengetahuan penting, namun budi pekerti jangan sampai ditinggalkan. Pendidikan harus holistik, harus seimbang, tidak bisa timpang. Bila dapat seimbang, ini akan membawa pada keseimbangan budi pekerti yang membawa kita pada kebijaksanaan. Nah, proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yaitu setiap anak memiliki talenta, kemampuan, kecepatan, dan karakteristik yang berbeda-beda. Dengan menerapkan pembelajaran yang diferensial dan sesuai dengan karakteristik belajar anak, yaitu anak tipe auditori, anak tipe visual, audiovisual, maka anak-anak dapat mendapatkan pelayanan pembelajaran yang prima, sehingga dapat mengembangkan talenta anak tersebut secara maksimal. Seperti petani yang menanam padi di sawah dengan cara menanam padi. Dan petani akan menanam jagung bukan dengan cara di sawah menanam padi, tapi dengan treatment, pengolahan, dan perlakuan untuk mengembangkan biji jagung. Berorientasi pada anak dan memandang anak dengan rasa hormat, karena anak bukanlah kertas kosong, namun sudah memiliki bekal dan kemampuan serta berkepihakan. Ini asas dari taman siswa, bebas dari segala ikatan dengan suci hati, mendekatkan diri pada anak bukan untuk meminta suatu hak, tetapi untuk menghamba pada anak. Apa yang akan dilakukan agar proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat terwujud, yaitu perlunya memahami karakteristik siswa dalam pembelajaran. Nah, setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda dan khas. Dalam proses pembelajaran harus berpusat pada siswa dan memberikan pembelajaran yang konkret serta bermakna bagi tumbuh kembang anak. Dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, yang sudah saya terapkan di sekolah saya, yaitu yang pertama, saya berusaha untuk memahami karakteristik peserta didik saya bahwa setiap anak itu spesial.
Setiap anak memiliki kelebihannya masing-masing dan cara belajar yang berbeda-beda. Setiap anak memiliki talenta, kemampuan, kecepatan, dan karakteristik yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, dalam memberikan pembelajaran harus bermakna dan disesuaikan dengan karakteristik siswa, serta saya mengaitkan dengan dunia nyata atau alam tak kambang yang mudah ditemui di lingkungan sekitar siswa. Lalu siswa diberi kesempatan dengan cara belajar baik dari media visual, audio visual, ya bagi mereka, dan juga dalam pembelajaran mereka diberi kesempatan untuk mengungkapkan pemikiran-pemikiran mereka baik secara visual, audio visual maupun secara audio saja. Nah, demikian refleksi kritis saya sebagai pembelajar yang merdeka. Salam guru penggerak, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Terima kasih.